Ini kan kita lihat bahwa exchange ini ada banyak ya di Indonesia. Ada yang punya berizin ini lumayan banyak sebenarnya. Cuman kalau kita lihat dari sektor banking sendiri yang udah tradisional udah lama, banking itu kebanyakan jadi oligopoli, di mana biasanya ada 3 winner besar. Ini bukan Indonesia, semua negara. Nah, gimana caranya ya antara thrift atau flock itu bisa terus kompetisi? Karena di bisnis kan musuh utama nomor satu adalah sebenarnya competition. Yang gerogotin profit tuh competition. Gimana caranya mungkin dari Bro Ray dulu, thrift itu compete untuk bisa sampai ke sana dan vlog untuk sampai ke sana. Berarti gue harus adu tinju sama Yudo ya ini. Nggak, tapi sebenarnya waktu teman-teman exchange lokal ini sebenarnya kita semua temenan. Banyaknya orang nggak tahu, kita sering ngumpul, kita sering ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya kompetisi terberat dari exchange lokal itu bukan sesama exchange lokal, tapi itu maksudnya pertanyaannya ke situ sebenarnya. iya, exchange global sebenarnya. Karena they don't play the same book with us gitu. Exchange lokal kita semua dibebani oleh kustodian, pajak, kemudian biaya bursa, ya kan. Sedangkan exchange global nggak punya biaya-biaya ini. Kemudian kita diaudit setiap saat, kadang-kadang juga ada audit dadakan, ya kan. Bagi yang nggak tahu, regulator itu berhak melakukan audit dadakan. Jadi ini yang saya rasa juga membuat exchange lokal rada berat berkompetisi di exchange luar. Kalau lokal sih pasti kurang lebih produknya sama ya. Terus kan punya staking, future, spot. Kita mau bikin produk lain itu pun masih harus izin. Bahkan saat ini kerjasama dengan partner bank baru itu harus izin OJK dulu. Jadi ini yang membuat exchange global ini akhirnya lincah bergerak, biayanya lebih murah. Karena mereka nggak dipungut pajak. Nah sedangkan kita harus pungut pajak. Nah jadi menurut saya untuk thrift harus bertahan, ini kita harus memberikan value added daripada exchange global. Yang pertama menurut saya yang paling penting itu adalah customer service. We don't have AI, jadi semuanya 24 jam itu dihandle oleh orang kalau di thrift. Dan kita punya SLA yang sangat cepat. Kemudian kedua, supaya kita juga nggak kalah dengan exchange global, dua, jumlah koin kita juga harus sama. Mungkin di exchange global kalau di total, thrift saat ini punya 1050 token di dalam platform kita. Supaya apa? Supaya ini kan pajak kita udah lebih tinggi nih, jangan sampai koin kita juga kalah lengkap, itu kan namanya bunuh diri kalau kayak gitu. Nah itu yang kedua kita lakukan, yang ketiga tentu kita terus inovasi produk, walaupun kita nggak bisa seleluasa seperti Bapepti dulu, sekarang mau apapun itu harus izin dan ini takes time. Jadi yang paling gampang ya kita melihat apa yang sudah works di global untuk kita contek ke dalam lokal. Jadi kalau saya rasa kompetisi yang paling berat dari exchange lokal itu sebenarnya exchange global. Oke, untuk Bro Yudo? Ya, orang bisa mikir gue agak gila sih kalau mau bikin exchange baru lagi kan. Dimana udah ada thrift dan lain-lain ya. Again, apa yang dikerjakan sama Bro Ray kan sangat inspiratif for you, for me, for a lot of people juga. Nah, tapi kenapa sih punya conviction sebenarnya untuk bisa tetap bikin di luar yang kompetitif ini? Ada beberapa hal, mungkin 2 atau 3 hal. Yang pertama, marketnya besar. Itu dulu nih, despite tadi ya masih ada illegal exchange dan yang lain-lain. Kita ngelihat sekarang baru berapa, 16 registered users yang ada di Indonesia, sedangkan it's really easy, I think in the next 5 to 10 years ya, kita ngelihat paling kurang 2 kali lipat. Nah, kalau dari vlog untuk menuju yang kita mau dengan sangat humble dan of course kita harus kerja keras ya, di 2 kali market itu usersnya itu kita mau jadi salah satu yang paling depan. Caranya gimana? Bikin produk yang simple aja. Sebenarnya untuk orang itu trade, stepnya untuk dia itu paling sedikit, cepat tak eksekusi, jadi ya udah kita sederhanakan semuanya. Itu cutting point-nya kita. Yang kedua, kita juga sekali lagi percaya kalau misalnya exchange di seluruh dunia itu juga sebenarnya kan ratus ribuan malah. Di Indonesia dari sini, bank juga, financial service itu nggak mungkin hanya top 2, top 3 winner sebenarnya. Kita bisa survive in the next 5 to 10 years untuk bisa seperti ini. Dan ya harapannya mungkin dengan leading di innovation kita bisa top 5 nantinya. Dan tentunya yang gue mesti share yang enaknya ya, market yang lebih besar itu exchange ilegal sebenarnya. Gue berharap sih dengan kita comply, lebih banyak lagi enforcement dengan lebih baik dan ya kalian semua bisa trade-nya di exchange yang berizin lah.